Indonesia itu adalah salah satu dari 10 negara terbesar pemilik cadangan dan juga produsen emas terbesar di dunia. Yang sayangnya di Indonesia pengolahannya itu masih belum capable. Kemampuan ini akan diadopsi oleh BSI dan Pegadaian. Nah, pelajarannya adalah ya tolong dijaga pertama integritas. Nggak ada yang ngalahin integritas. Sejago apapun kita, tapi kalau udah rusak integritasnya, bubar. Tidak ada sistem yang bisa menanggulangi orang yang jahat. Halo Smart Viewers, selamat datang di Good Talk di Binus TV sebagai digital content creator kampus pertama di Indonesia. Nah Smart Viewers, kalian udah ada yang pernah dengar belum nih Bank Emas Indonesia? Kira-kira apa sih Bank Emas itu? Nah langsung aja karena kita sudah kedatangan pengamat perbankan dan juga dosen Binus University. Saya hello to Pak Dodi Arifianto. Halo Pak. Selamat sore Smart Viewers, selamat sore Mas Brian. Selamat sore juga Pak. Apa kabar baik Pak? Alhamdulillah. Pak, sebelumnya saya pengen nanya dulu dong, apa sih Bank Emas itu? Bank Emas, jadi ya Bank Emas itu esensinya sama dengan bank-bank yang kita kenal saat ini, ada BCA, Mandiri, BRI dan sebagainya ya. Jadi bedanya apa? Kalau bank yang konvensional itu kita naruh duit ya, uang kertas yang Mas punya, koin, taruh di situ, masuk ke rekening, nanti Mas bisa tarik melalui QR code, bisa pakai kartu dan sebagainya. Nah, kalau Bank Emas saat ini itu tempat menyimpan emas. Ya, tempat nyimpan emas juga. Kalau misalnya Mas bisa Pak Brian membutuhkan emas juga bisa pinjam dari Bank Emas. Jadi mau namanya bank. Jadi bank itu kan tempat kita menaruh duit dan kalau kita butuh kita minjem duit. Kan itu ya definisinya bank. Jadi itu ya seperti itu. Sebenarnya ada urgensi apa sih Pak untuk dibuatnya Bank Emas ini? Jadi kalau saya mengatakan ya emas ini mungkin adalah suatu emas terpendam juga lah istilahnya gitu ya. Jadi Indonesia itu adalah salah satu dari 10 negara terbesar pemilik cadangan dan juga produsen emas terbesar di dunia. Kalau salah nomor 7 ya. Per tahun kita memproduksi 140 ton ya. Nah, bagaimana selama ini mayoritas banyak diekspor ya. Emas hasil kasar ya, dari tambang kemudian olahnya itu mentah terus dikirim keluar untuk diolah. Untuk menjadi emas batangan itu memerlukan tahapan kimia tertentu. Balik sudah jadi dalam bentuk batangan-batangan atau bentuk yang lain, misalnya untuk buat jewelry ya. Atau juga emas itu adalah suatu bahan kimia ya, metal yang sifatnya superkonduktor. Jadi untuk transmisi panas, transmisi listrik itu sangat bagus. Jadi industri juga banyak yang pakai. Jadi kegunaan emas bukan hanya untuk perhiasan, tapi di industri juga penting. Jadi itu sangat penting. Yang sayangnya di Indonesia pengolahannya itu masih belum capable. Dan ini sejalan dengan visinya Pak Prabowo ya, Asa Cita kan, beliau itu bilang hilirisasi. Jadi jangan sampai Indonesia jual mentah keluar terus diimpor balik udah jadi. Kita kehilangan value di situ. Nah, salah satu tonggak yang dimulai adalah Bank Emas ini. Jadi nanti hasil tambang tadi ngendon dulu di Bank Emas. Nanti Bank Emas ini bisa meminjamkan buat hilirisasi, buat mungkin untuk jewelry yang paling sekarang sudah dominan ya. Mungkin juga untuk industri-industri. Jadi bisa menjembatani di situ. Kalau misalnya ada masalah likuiditas emas gitu, Bank Emas tadi bisa juga mengcover berbagai macam fungsi ya di situ. Berarti kan dengan adanya Bank Emas ini nih Pak, kan ada juga resiko fluktuasi harga emas, resiko penyimpanan atau juga potensi penyalahgunaan. Nah, kira-kira bagaimana cara pengawasan efektif untuk mengatasi resiko-resiko ini? Ya kita harus akui ya. Jadi ya bagaimanapun baru lahir ya, baru kemarin. Jadi masih butuh waktu. Paling tidak inisiatif sudah ada dan regulasi awal sudah siapkan oleh OJK ya, POJK nomor 17 ya, tentang bagaimana pendirian, bagaimana model bisnis. Masih saat ini masih istilah kita katakan konservatif tradisional ya, naruh emas terus kalau ada minjem ya. Padahal fungsinya masih banyak lain, karena beda dengan bank konvensional. Bank konvensional itu kan duit ya, 100.000 di tangan saya
uang kertas yang ada Soekarno Hattanya dengan 100.000 di tempat Pak Brian itu sama 100%. Harganya itu nilainya 100.000, tapi emas 10 gram berada di tangan saya dengan 10 gram di tangannya emas Pak Brian itu beda. Belum tentu harganya sama. Harus dites dulu. Nah, ini yang membedakan bank emas dengan bank konvensional. Kalau bank konvensional, isu fisik itu relatif tidak penting. Oke. Ya, karena walaupun katakan uang kita cacat, kerobek lah, apalah mungkin kerendam, kena apalah, kita bisa bawa uang ini ke Bank Indonesia dan ditukar dengan yang fresh. Tapi bank emas, kalau emas nggak ada yang mau nuker. Jadi kalau kita katakan punya emas terus ya mungkin kena, emas itu kan kimia ya, jadi mungkin kena kejemur, mungkin kena listrik atau apa hingga lumur atau rusak, itu ya udah apes ruginya. Nah, ini yang membedakan. Jadi pada bank emas ya, aspek pengelolaan fisiknya itu luar biasa penting. Oke. Kalau di bank konvensional sekarang udah benar-benar relatif nggak penting gitu, karena semua udah digital ya. Bank Indonesia udah merilis ya mata uang rupiah digital. Jadi ntar lagi udah uang yang kita kenal kertas itu udah mungkin 10, 20, 30 tahun dari sekarang udah jadi museum itu. Tapi emas sampai kapanpun ya akan ada. Ya, fisiknya itu penting. Kan emas itu ada gradasinya, Mas. Ada yang 24 karat, ada 23, ada 18, 20 dan sebagainya. Harganya beda-beda. Nah, ini butuh skill khusus nih. Nah, ini butuh skill dan juga butuh tata kelola manajemen risiko yang perlu, yang lebih ya, jauh di atas dari bank-bank konvensional, karena karakter fisik dari emas itu penting. Kalau karakter fisik dari uang tidak penting. Oke. Ya. Nah, kalau dengan adanya bank emas ini tuh, apakah akan mematikan usaha-usaha kecil seperti jual beli emas gitu, Pak? Saya kira tidak ya. Pertama jual beli ke toko emas yang sudah kita kenal ya, Pak Brian sekarang ini udah ada dari ratusan tahun yang lalu. Jadi mereka ada, dan itu dibandingkan dengan total produksi emas yang diproduksi Indonesia tadi 140 triliun, 5% aja saya yakin nggak ada itu. Nah, kita sekarang seberat-beratnya kalung 100 gram aja orang udah takut mau keluar kan. Cincin segala macam itu 1, 2 gram, 3 gram ya. Jadi seluruh di Indonesia ya itu hanya berapa kuintal saja paling. Jadi yang terbesar itu adalah emas batangan yang digunakan oleh negara sebagai cadangan devisa ya, oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai alat likuid atau kekayaan dia, dan sultan-sultan ya, kita nyebutnya gitu ya, high net worth. Sultan-sultan tuh menyimpan tuh emas-emas tadi ya. Mungkin nggak secara fisik karena mereka akan nitipkan itu di Antam. Karena emas batangan tuh nggak boleh sembarangan disimpan, nggak kayak kita nyimpen nyimpen HP, taruh geletak di mana aja nggak ada masalah. Tapi kalau emas itu membutuhkan tempat yang khusus ya. Jadi kalau emas 50 gram ya oke lah, ditaruh di dalam lemari masih oke ya. Tapi kalau udah gede, besar, itu tingkat kerusakannya itu bisa material. Karena kalau 50 gram ya berapa, 10 gram, 50 gram itu paling berapa sih, 20 juta, 30 juta. Tapi kalau kita bicara sesuatu yang sudah ratusan kilo, itu kerugiannya akibat kerusakan kimiawinya itu bisa mencapai jutaan rupiah, besar sekali. Nah, itu yang membedakan. Nah, ini kalau yang tadi yang Mas bilang UMKM pedagang emas itu kan bicara yang retail ya. Jadi mereka bertransaksi yang kecil-kecil tadi. Itu saya nggak yakin Pak Prabowo merilis bank emas itu untuk berkompetisi dengan mereka. Saya sangat tidak yakin. Saya tidak yakin sama sekali. Itu mereka, dugaan saya ya, karena kan entitasnya ada 2 nih Mas ya. Jadi yang pertama yang diserahkan untuk bank emas itu bernama Bank Syariah Indonesia, BSI, dan yang kedua adalah Pegadaian. Ya, baik keduanya itu nggak akan jualan emas. Jadi toko-toko emas masuk di mall, enggak. Ya, saya duga mereka akan memposisikan diri sebagai wholesaler, pengepul. Jadi yang satu yang saya duga pengepul di level untuk ya para toko-toko emas ini kan salah satu isu ya kalau kita bicara toko emas itu Mas, Pak ya, standarisasi. Kita datang ke toko sini, toko A, emas kita ngasih harga
pasti beda dengan kita kalau ke toko sebelah tuh. Jadi kalau Mas pernah merasakan, saya pernah ya punya istri ya, saya bisa mendatangi 5-6 toko tuh sampai dia puas. Oh, saya ke situ balik lagi. Ya. Tapi kalau uang nggak pernah ada isu kayak begitu kan? Iya. Ya, Anda pergi ke toko A, ya harga uang itu 100.000. Pergi ke toko 1.000 toko juga 100.000 juga. Beda dengan emas. Nah, ini yang nanti moga-moga dengan kehadiran Bank Emas ini akan menciptakan standarisasi ya. Jadi orang lagi nggak khawatir gitu, masih asli atau enggak ya. Kayak gitu. Harus nyari yang ahlinya karena mengecek kadar emas itu nggak gampang. Itu butuh skill ya. Dan skill ini nggak banyak. Saat ini yang paling diakui itu dimiliki oleh unitnya Antam. Ya, kalau udah dicek sama Antam udah paling tinggi lah, paling meyakinkan di Indonesia. Tapi kan skill itu kan, masa orang yang berada di Makassar, berada di Jayapura harus pergi ke Jakarta, kan nggak make sense. Nah, itu didelegasikan nanti kan. BSI Pegadaian kan ada di mana-mana. Oke Pak, nyerempet tentang Antam nih Pak. Kan kemarin ini ada kasus nih dari PT Antam yang memalsukan logo Antam yang dilakukan oleh oknum pejabat Antam. Nah, kira-kira gimana nih Pak, biar agar pejabat-pejabat di Bank Emas Indonesia ini tidak melakukan hal tersebut, harus ada pengawasan seperti apa Pak? Oke, jadi iya, kita nggak bisa, itu kan sedang dalam proses penyidikan ya. Jadi selayaknya saya tidak bisa berkomentar karena kan saya bukan anggota penyidik ya. Terus berkomentar itu nggak gampang karena itu saya bilang fisik ya. Tapi benang merah yang kita bisa ambil pelajaran dari itu ya, yang namanya kredibilitas itu perlu dijaga. Emang ini sangat disayangkan kenapa sampai dipertanyakan ya. Jadi apalagi nggak banyak ya Antam cuma seorang diri. Untuk kalau misalnya kita punya emas, pingin yakin ya, yang paling jago ya Antam. Nah, itu sangat disayangkan terus kemudian ditanyakan timbul kayak begini. Tapi ini kan ulah oknum. Ya, biarkanlah aparat yang akan menyelesaikannya. Tapi yang kita perlu perhatikan nanti kan kemampuan ini akan diadopsi oleh BSI dan Pegadaian. Nah, pelajarannya adalah ya tolong dijaga pertama integritas. Nggak ada yang ngalahin integritas. Sejago apapun kita, tapi kalau udah rusak integritasnya, bubar. Tidak ada sistem yang bisa menanggulangi orang yang jahat. Ya karakter yang rusak, nggak ada. Sebagus apapun ya akan dibobol sama dia akan mikir terus gimana caranya. Jadi ya itu. Yang kedua, untuk jagain ya bikin sistem. Ya. Sekarang udah era canggih, kita udah bicara AI, ya udah machine learning, ada teknologi udah sangat canggih. Jadi kemampuan untuk deteksi emas itu sudah lebih tinggi dan mungkin sudah lebih murah. Kalau dulu mahal Mas, ya sekitar 5 tahun lalu mengecek emas itu akan mencuil lah istilahnya. Jadi kalau kita punya emas 5 gram untuk dites ini kadarnya berapa, itu akan tercuil yang katakan mungkin 0,1 gram, 0,2 gram rusak. Nah kalau kita ngetes ke 5 toko, ambles dong ya kan gitu. Nah tapi sekarang sudah ada teknologi yang lebih tampang ngerusak. Nah itu yang diyakinkan nanti tentu saja ini nggak bisa BSI dan Pegadaian sendiri, dibikinlah ekosistem. Ya ekosistem siapa yang bertugas nanti menjaga integritas dari toolsnya. Tentu bukan manusia yang ngecek tools, tapi dioperasikan oleh manusia. Nah ini yang nanti dibikin ekosistemnya, tentu bukan si BSI Pegadaian sendiri, atau juga bukan Antam. Mesti dibikin ekosistem. Kalau Antam nggak didesain untuk menghandle cakupannya Pegadaian dan BSI. Ada ratusan kantor mereka di seluruh Indonesia, nggak mungkin. Nah ini nanti bisa dibikin sub-sub gitu untuk kalau misalnya alatnya mungkin secara rutin perlu dicek ya. Ya kayak kita di sini kan ada pertimbangan, terus kendaraan logistik itu kan dicek Mas kelaikan jalannya. Ya seperti itulah. Ya. Nah Pak, Bank Emas Indonesia kan hadir ini kan tujuannya untuk meningkatkan inklusi keuangan. Nah, gimana sih kira-kira caranya biar Bank Indonesia ini bisa nge-reach out sampai ke daerah-daerah terpencil dan juga masyarakat dengan kalangan ekonomi menengah ke bawah? Nah, itu pertanyaan menarik tuh Mas. Jadi ya saya setuju itu financial inclusion. Jadi di masyarakat Indonesia emas itu salah satu, kalau saya pernah melakukan survei ya. Jadi top 5 yang disebut kekayaan oleh masyarakat Indonesia itu tanah, emas, ternak,
ya. Terus simpanan di bank. Oke. Ya, termasuk logam mulia itu berada di emas ya. Seperti itu. Jadi mereka nyimpen di situ. Nah, abis nyimpen taruh di mana? Banyak mayoritas mereka disimpan di rumah. Artinya nggak produktif. Ya. Kalau mereka punya uang lebih ya, berbisnis 100, dapat profit 20 tadi pasti taruh di bank. Sama bank diputerin. Membantu perekonomian. Oke. Termasuk inklusi. Nah, di kita emas tadi ya udah stay sebagai emas, ditaruh di lemari dia, nggak jadi apa-apa, unproduktif ya. Nah, itu nanti mereka bisa taruh di bank karena bank kan sudah disiapkan infrastrukturnya. Sama bank, emas tadi bisa diputarkan. Karena yang butuh emas tuh banyak. Kayak saya katakan tadi, kita selama ini banyak kenal perhiasan. Ya perhiasan salah satunya, tapi nanti bisa digunakan untuk katakan industri yang sering itu adalah industri untuk instrumentasi kesehatan, terus industri dirgantara, ya itu terus LCD ya seperti itu memerlukan tuh emas ya. Jadi ada komponennya sana emas. Nah itu kan dia bisa pinjam dari bank emas kita ya. Nanti tinggal bikin lain bisnis. Tentu aja kita nggak bisa nyamakan emas yang digunakan untuk perhiasan yang nggak sama dengan yang dipakai untuk pabrik, itu pasti ya itu kan tinggal bikin, itu soal model bisnis saja. Oke. Nah Pak, kan digadang-gadang katanya bank emas ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kalau menurut Bapak sendiri kira-kira seberapa berdampak sih bank emas ini untuk pertumbuhan ekonomi nasional kita? Oke, kalau saya bilang untuk mengeksploit ya, kalau nggak salah timnya Pak Prabowo juga sudah menghitung kalkulasi itu sekitar ada nilai tambah sekitar 180 kalau nggak salah 180 triliun dari peningkat nilai tambah hingga 5 tahun ke depan ini dari kehadiran bank emas dan ekosistemnya. Oke. Ya karena kan ekosistem tadi dibikin kan berarti ada tenaga kerja, ada skill baru yang harus diakuisisi, ada teknologi baru, ada logistik baru yang harus dibeli dan sebagainya. Itu diperkirakan seperti itu. Ya saya pikir itu realistis ya. Istilahnya emas itu bagaimanapun juga adalah bukan sesuatu material yang dipakai dalam jumlah besar. Itu esensial, tapi tetapnya jumlahnya nggak gede. Beda kalau kita bicara tank, ya bikin tank, mayoritas besarnya besi. Besi itu mungkin 80%, 70% dari bikin tank atau mobil. Ya kita pakai aluminium. Ya tapi kalau emas tetap aja porsi kecil, tapi banyak yang pakai. Nah ini nanti diharapkan ekosistem dibangun, ya bukan hanya ekosistem tentang bagaimana ngelola emas, tapi ekosistem buyer dan supplier. Oke. Ya seperti itu. Oke. Untuk penutup nih Pak, boleh nggak Pak? Kira-kira regulasi dan kebijakan apa yang harus dipersiapkan oleh pemerintah agar Bank Emas Indonesia ini bisa berjalan secara optimal? Oke, ya Pak Brian. Jadi kalau saya bilang ya, walaupun emas itu nggak baru-baru amat, tapi yang dikenal di Indonesia ini adalah emas untuk perhiasan. Padahal bagian besarnya ya itu istilahnya puncak es itu kecil. Ke bawahnya yang kelihatan di bawah air, di bawah laut, itu justru yang dipakai buat batangan dan industri. Nah ini yang nanti yang bisa meningkatkan kesejahteraan Indonesia. Nah untuk mendapatkan nilai yang optimal, industri ini membutuhkan integritas yang tinggi, yang disupport oleh people-nya, yang integritasnya tinggi dan sistemnya. Nah sistemnya terus terang memang kalau saat ini yang mungkin regulasi yang tersedia baru untuk perhiasan emas. Mereka sudah punya conduct yang sangat robust di antara mereka sendiri. Ya, jadi walaupun berbeda-beda, tapi kita nggak istilahnya kalau memang benar emas kita asli, jarang lah ada yang bisa di sini saya ditawar 1,2, di sana ditawar 100.000, nggak akan se-ekstrim itu. Jadi artinya di antara mereka sudah ada conduct. Ya, tapi ini kan hanya bagian yang kecil. Bagaimana kalau yang perdagangannya berlangsung dalam antar negara, ini cadangan devisa? Ya, ini tentu saja negara membutuhkan assurance dari Indonesia. Nah, berarti dari integritas ada sistem yang harus dibangun ya. Di sini peran OJK ya saat ini baru untuk buka toko saya istilahnya ya. Hanya di situ ngatur, tapi nanti sudah harus bagaimana emas ini. Kalau saya sih concern terutama untuk fase awal ini adalah membangun kemampuan pengelolaan fisik emas dan deteksi fisik emas. Ya pengelolaan deteksi fisik emas itu karena emas itu rumit ya. Kalau uang kan nggak ada karat. Ya. Emas itu ada karat, ada kadar dan harganya bisa beda jauh.
Nah ini bagaimana direksinya dibangun, dan kedua untuk menyimpannya juga nggak sembarangan. Karena emas ini bagaimanapun logam ya, dia terpengaruh oleh panas, oleh keasaman dan sebagainya macam. Nah itu juga membutuhkan pengaturan. Jadi sekarang saat ini BSI dan Pegadaian nanti harus diatur tuh bagaimana tata caranya, pembuatan vaultnya, menghandlenya di emas kalau dititipin harus ditaruh di mana. Ya kan, selama ini kan gabung dengan bank konvensional dalam bentuk safe deposit box. Ya, safe deposit box itu karena nggak ideal untuk emas, ya. Tapi ya nggak ada pilihan lain daripada ditaruh di rumah, didatengin mengundang maling kan. Iya. Nah, mudah taruh di sana. Nah ini nanti bisa seperti itu ya. Nah itu yang tahap awal ini itu. Tapi tahap awal ini juga karena saya ngelihat banyak sekali juga bisnis yang emas batangan ya. Nah ini khususnya kalau batangan ini kita punya ada di sistemnya allocated dan non allocated ya. Allocated itu artinya kecatat saya. Jadi saya begitu saya buka di HP saya tahu saya pemilik emas kode apa. Emas itu istilahnya ya bukan ditulis namanya Dodi gitu ya, tapi adalah emas ini milik saya, itu allocated. Dan ada yang unallocated. Tapi kedua tadi administrasinya harus tertib. Nah sekarang kan kita era digitalisasi. Nah digitalisasi emas ini perlu dijaga karena di sini fisik dan digital ada jembatan. Ya kalau uang yang kita kenal ya, ntar lagi uang kertas sudah mau punah itu ya 20 tahun lagi ya, digital ke digital. Dari Bank Indonesia udah dijaga. Jadi nggak mungkin tiba-tiba ada uang tanpa sumber yang jelas. Tapi kalau emas bisa ada emas palsu. Nah itu yang harus dijaga, atau bukan emas palsu, mungkin emas yang karbitan lah kita nyebut kayak begitu ya, yang nggak layak disebut emas tapi terlihat emas gitu ya. Nah itu harus dijaga, itu ngerusak itu. Itu yang yang saya pikir kita harus tekankan untuk fase awal berdirinya bank emas di Indonesia. Kita perlu appreciate, tapi ini harus diperkuat ya risiko supaya masyarakat percaya. Kalau nggak percaya habis. Bagaimanapun bank ya bank ya, mau bank emas mau bank konvensional, nyawanya kepercayaan. Begitu nggak percaya para buyernya udah nggak bisa berkembang. Berarti kuncinya adalah memiliki integritas yang tinggi juga ya Pak ya. Berarti semoga Bank Embas ini memiliki ekosistem yang berfungsi dengan baik dengan juga integritas yang tinggi ya Pak ya. Sebelumnya terima kasih banyak banget Pak Dodi sudah mau datang ke Talk untuk sharing pada kali ini. Dan untuk kalian para smart viewers di luar sana, kalau kalian punya pendapat ataupun pertanyaan tentang Bank Emas Indonesia, boleh aja langsung komen di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan subscribe YouTube channelnya Binus TV. See you on the next episode of Good Talk and goodbye.